فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Ahibati fillah. Kembali kita melanjutkan bab li'an ya. Bab ketika seorang bersumpah bahwa istrinya berzina. Di mana dia bersyahadat. Asyhadu billah, dia bersaksi, bersumpah dengan nama Allah bahwa istrinya berzina. Dia mengatakan 4 kali kesaksian itu. Ingat ini suami ya. Tidak bisa istri meli'an suami. Yang bisa melakukan li'an itu laki-laki terhadap istri. Sang wanita ketika dili'an, dia bisa bela diri. Inilah keindahan Islam. Wanita tidak dikasih hak untuk meli'an, tapi dia punya hak untuk membela diri. Enggak, suamiku bohong gitu loh. Kau mau bersumpah? Siap, aku bersumpah. 4 kali sumpah. Yang kelima, murka Allah atas diriku kalau aku berdusta. Kalau dia jujur. Dalam Islam, wanita tidak punya hak menceraikan suaminya. Kita tahu cuma. Mungkin beberapa orang beranggapan ini kezaliman. Wallahi bukan kezaliman. Tapi itu rahmat buat manusia. Kalau hak cerai, artinya kalau perempuan itu bisa menceraikan sebagaimana istri menceraikan. Mungkinkah ada di sini yang masih punya istri? Dia sakit hati sedikit. Karena dia nggak punya hak menceraikan, dia akan berbicara, sudah pulangkan aku ke rumah orang tua aku. Aku mau pisah. Dia bisa mengatakan, aku ingin cerai, aku mau pisah. Tapi kalau dia bisa menceraikan suaminya, apakah dia akan mengatakan, aku mau pisah? Enggak. Aku pisah engkau. Aku ceraikan. Bang, aku sudah ceraikan engkau. 1000 kali. Sana sudah keluar. Bukan 3 kali, 1000 kali ceraikan. Allahu Akbar jemaah. Baik, jadi ingat, siapa yang meli'an? Laki-laki. Yang wanita akhirnya ketika dia merasa tidak berzina, atau dia takut ketahuan aibnya, maka dia punya hak untuk membersihkan nama baiknya. Jadi seperti cerai tadi, laki-laki yang punya hak menceraikan, wanita punya hak untuk gugat cerai ya. Jadi kalau bicara syarat, yang pertama syarat sahnya li'an itu, suami istri ini harus mukallaf. Mukallaf artinya dia harus baligh. Masa ada Ustaz suami istri nggak baligh? Ya mungkin antum mempertanyakan itu sekarang, karena syarat nikah di Indonesia ini harus berumur 19 tahun sekarang. Dulu enggak. Karena kalau anak itu dinikahkan ketika belum baligh. Dulu jemaah. Atau sekarang mungkin ada, tapi yang jelas untuk li'an ini syaratnya harus mukallaf, dia baligh, dan dia tidak gila. Tidak gila. Tapi kalau belum baligh atau dia gila, yang nggak sah li'annya. Kemudian yang kedua, syarat li'an ini, perempuan itu mendustakannya. Artinya mendustakan suaminya. Dia tidak terima dengan tuduhan suaminya. Dan pendustaan dia terhadap suaminya ini sampai selesainya proses li'an. Artinya kalau di tengah dia sudah sumpah 2 kali lalu dia takut sama Allah, berarti nggak terjadi li'an. Perempuan ini akhirnya dirajam kalau dia sudah menikah, afan. Kalau dia adalah muhsan ya, bukan gadis. Kalau gadis kan dijilid ya, didera 100 kali. Tapi kalau dia seorang yang sudah pernah menikah, posisinya pernah merasakan yang namanya urusan di atas ranjang itu, maka dia akan dirajam. Jadi kalau perempuan ini di tengah proses li'an itu kemudian dia nggak menyelesaikan, karena memang subhanallah beberapa ulama menyebutkan bahwa tatkala perempuan ini sama dengan yang laki ya, ketika laki-laki itu sudah bersumpah 4 kali, mau yang kelima ditutup mulutnya. Tunggu dulu, engkau tahu ini nggak main-main. Enggak, aku benar-benar yakin dia itu berzina. Oh ya sudah, lanjutkan. Istri juga seperti itu. Ketika sang istri mulai bersumpah ya, disumpah yang keempat ditahan mulutnya. Diam dulu, kau tahan dulu. Pikir dulu. Karena kalau 2 orang, yang satu menuduh, yang satu membebaskan dirinya, pasti salah satunya dusta. Pasti salah satunya dusta. Nggak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin dua-duanya bohong. Mesti salah satunya bohong. Imma suaminya yang berbohong,
ima istrinya yang berbohong. Maka bagaimana sang laki-laki diminta untuk bersumpah itu? Karena ini berkaitan dengan nama baikmu, nggak main-main kau. Jadi apabila di tengah jalan nggak jadi, suami mengatakan nggak jadi, sudah, ya sudah. Kalau nggak jadi, apa konsekuensi suami? Tahu? Apa konsekuensi suaminya kalau 3 kali sumpah kemudian berhenti, atau yang keempat dia nggak lanjutkan? Nah, dicambuk, ahsan, terkasih hadiahnya dia. Dicambuk 80 kali. Karena menuduh berzina. Karena dia menuduh berzina. Ada konsekuensi. Ini, jadi syarat yang kedua, li'an itu akan sah kalau prosesnya ya sampai selesai. Tapi kalau ternyata di tengah jalan dia berhenti, dia tidak melanjutkan sumpahnya, ya udah, nggak terjadi li'an itu. Karena sang perempuan mengakui ternyata dia berzina. Dia berzina. Buktinya apa? Dia nggak mau membebaskan diri. Dia menerima tuduhan suaminya, akhirnya dia mengakui kalau dia memang berzina. Baik, syarat yang ketiga, anak ingin mengingatkan kembali ya, kitab yang kita gunakan untuk kajian ini, nama kitabnya itu Fiqhul Usrah. Kitabnya ini dijual, dan PDF-nya pun dijual. Anak itu ingin membagikannya kepada antum, tapi nggak boleh sama pemiliknya. Harus beli. Harganya nggak mahal. Iya, nggak mahal itu buat yang punya uang. Harganya 7 real. 7 kali 4 itu 28.000 cuma. Ya 2 kali lah antum makan di mana? Lantabure ya. Makan ayam yang 15.000 itu pakai 15.000 2 kali. Harganya itu 7 real. Anda beli 7 real juga gitu. Antum bisa download. Dan disebutkan memang jangan sampai disebarkan. Kami jual dengan harga yang murah sekali, terjangkau. Bukan harga yang mahal. Tapi buat mahasiswa terjangkau atau tidak? 30.000. Terjangkau lah insyaallah. Iya. Syarat yang ketiga, yatimman li'anu bihukmi hakim. Proses li'an itu harus dengan keputusan hakim, penguasa. Ini kesepakatan ya, imam yang 4 itu nggak bisa suami istri di rumah saling meli'an. Yo, li'an yo, kata dia. Loh, bismillah, ya sudah. Panggil Pak RT. Nggak bisa. Jadi prosesnya memang harus ada hakim. Makanya li'an terjadi di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang ke Nabi SAW. Kalau sekarang ada pengadilan agama, maka kalau memang engkau mau melakukan li'an, ya fadhol. Tapi boleh jadi seorang suami, enggak loh Ustaz, anak sudah daripada ruwet, sudah anak ceraikan aja istri anak. Mungkin ada yang memilih seperti itu. Ya nggak masalah gitu. Berarti tidak ada li'an. Karena ini masalahnya berkaitan dengan anak. Kalau istri antum hamil, antum ngakui nggak anak itu? Enggak, anak nggak ngakui Ustaz. Harus li'an. Nggak bisa antum dengan menceraikan dia, tahu-tahu anaknya itu nggak diakui sama antum. Nggak bisa, karena anak itu ada pada saat antum suaminya dia. Artinya anak itu ada dalam pernikahan sah antum sama dia. Maka nggak bisa ketika antum mau menafikan anak itu dengan udah anak ceraikan lah. Jelas anak nggak akan ngakui anak itu. Nggak bisa. Itu anak antum. Kecuali antum melakukan proses li'an. Dan sepertinya li'an ini masih diberlakukan di pengadilan agama. Insya Allah masih ada jemaah. Anda nggak tahu ya. Tapi teman-teman mungkin yang berpraktek di sana mungkin bisa kasih informasi ya. Jadi ingat, urusan li'an ini nggak bisa suami istri melakukan li'an sendiri di rumahnya, disaksikan oleh mertua, disaksikan oleh warga kampung ya. Pak RT, Pak RW mereka tidak mewakili pemerintah. Yang mewakili pemerintah ada departemennya yang sudah ditetapkan ya. Dan kemudian itu 3 syarat yang disyaratkan dalam li'an. Ada hal-hal yang tidak disyaratkan dalam proses li'an ini. Yang pertama adalah pandangan mata. Nggak disyaratkan. Kalau saksi itu harus melihat proses berzina. Gimana kalau li'an ini suaminya buta? Loh, suaminya nggak ngelihat. Loh, nggak disyaratkan. Tapi dia yakin bahwa istrinya berzina. Dia mungkin tidak melihat, tapi dia punya keyakinan. Mungkin dia mendengar, dia tahu atau apa ya. Maka tidak disyaratkan untuk melihat ya. Kemudian tidak disyaratkan bisa bicara. Loh gimana Ustaz? Kalau orang ini tidak bisa ngomong, gimana dia mau melakukan li'an? Asyhadu billah atau wallah, nggak bisa dia Ustaz. Nggak disyaratkan itu. Karena li'an dari orang bisu bisa dengan isyarat, atau boleh jadi dengan tulisan ya. Jadi dengan isyarat itu cukup supaya dia nggak dipecut 80 kali. Apalagi kalau posisi istrinya hamil, dia enggak. Itu bukan anakku. Bukan, dia menafikan. Dengan isyarat dan itu cukup ya.
Kemudian tidak disyaratkan hakim itu harus memisahkan di antara keduanya. Ayo pisah. Enggak. Jadi tidak menunggu keputusan hakim, dia harus berpisah. Kenapa? Karena memang li'an itu konsekuensinya dua orang ini harus berpisah selama-lamanya. Jadi li'an itu konsekuensinya haram tuh perempuan selama-lamanya. Nggak bisa balik lagi, enggak. Kadang-kala engkau setelah meli'an dia, dilihat istrimu tobat ya, engkau masih ingat dengan cinta masa lalu ya, ini itu, ya Allah, kesian dia ya, aku mau kawini dia lagi. Nggak bisa. Ana nggak pernah menceraikan dia, Ustaz. Iya, tapi antum meli'an dia. Kalau diceraikan 3, masih ada kesempatan bisa balik sama antum. Dia nikah sama orang lain, kemudian bisa balik. Kalau sudah li'an, mau istrimu sudah nikah 3 kali sama orang, nggak bisa engkau balik. Dan ini tidak butuh keputusan dari hakim. Enggak. Karena itu sebuah ketentuan yang berlaku secara otomatis ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan li'an ini, salah satunya suami menafikan kehamilan atau janin yang ada di perut istrinya. Dia menafikan bahwasanya itu bukan anaknya dia. Jadi nggak harus nunggu lahir. Sejak dia li'an, dia sudah mengatakan itu bukan anakku. Ini ada konsekuensinya. Kenapa nggak nunggu lahir, Ustaz? Karena boleh jadi sang bapak mati. Kalau li'an itu belum berlaku konsekuensinya, berarti anak itu lahir dapat warisan. Enggak. Ini bukan anakku, nggak ada warisan. Jadi kalau suaminya mati sebelum anak itu lahir, kemudian anak itu lahir, anak itu otomatis nggak dapat warisan. Karena udah bukan anakku gitu loh. Ini kenapa kita perlu belajar? Karena ada konsekuensi hukum yang berlaku di sini, jemaah. Ketika dia menafikan ke anaknya itu. Kemudian ya, ketika itu hamil ya, ketika anak itu lahir, umpamanya dia li'annya ketika anak itu lahir. Dan ini bukan anakku. Kemudian dia melakukan li'an. Jadi dia tidak pernah mengakui anaknya. Para ulama menyebutkan, bisakah menafikan anak setelah mengakuinya? Nggak bisa, Jemaah. Artinya kalau suami ini setelah 2-3 tahun dia lihat, kayaknya istriku berzina, kayaknya ini bukan anak, nggak bisa. Karena antum sudah mengakui itu sebagai anak antum dalam kurun waktu yang cukup, kemudian antum akan menafikan, nggak bisa. Ini hukum yang ditetapkan dalam agama kita. Tapi kalau hukum negara mungkin bisa ya. Kemudian juga tadi dengan melakukan li'an, sang suami tidak didera ya. Hukuman buat menuduh orang berzina itu tidak berlaku buat dia, karena dia melakukan li'an. Kemudian bagi sang wanita juga tidak dirajam atau dia tidak dijilid, tidak didera, karena dia sudah melakukan li'an. Tapi yang jelas salah satu di antara keduanya berdusta. Tayyib, kemudian ya, itu mungkin pembahasan yang berkaitan dengan li'an, jamaah. Baik, ada sedikit pembahasan tentang nafkah. Apakah sang suami yang meli'an istrinya itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya? Istrinya hamil di li'an, baru hamil 3 bulan atau baru hamil 1 bulan, berarti kan masa idahnya nunggu lahir. Apakah sang suami wajib memberikan nafkah? Jumhur ulama mengatakan la nafkah, nggak ada nafkah. Baik, wajib memberikan tempat tinggal? Nggak ada. Tapi kalau kau mau berbuat baik, nggak apa-apa, tapi bukan kewajiban. Itu mungkin dapat kita kaji bersama kali ini. Kita dengarkan adzan, jadi bab li'an sudah selesai. Kita mengkajinya secara ringkas, jamaah. Kalau kita mau baca satu persatu, maka sampai jam 12 malam nggak selesai. Tapi paling tidak kesimpulannya seperti itu, walaupun ada sedikit perselisihan di antara para ulama. Barakallahu fikum.